Kaisar Naga Abadi Chapter 4911 Bahasa Indonesia. Bab 4911, Majelis Pembunuhan Luming. Meski perkataan Bond masuk akal, hati semua orang masih terasa berat. Kekuatan tempur Ye Buxiu terlalu kuat. Dia sudah berada di level dewa tertinggi yang tak tertandingi. Bahkan ahli level Raja Surgawi terkuat pun tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Meskipun tentara penghancur surga dan para iblis memiliki jumlah pasukan yang besar, para ahli utama tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Gu Changfeng, misalnya, belum pulih dari cedera seriusnya. Di sisi lain, Zixuan menemui beberapa kesulitan dalam menyatu dengan Blood Crystal, iblis leluhur. Nasibnya sendiri tidak dapat diprediksi, dan mereka tidak memiliki formasi gabungan. Sungguh bencana bagi mereka untuk menghadapi Ye Wusheng. Kita akan tahu bagaimana situasinya setelah kita bergegas kembali segera. Kata Luming. Benar sekali. Jangan menunda lagi. Kita akan segera berangkat. Kata Tang Jun. Tunggu sebentar. Saya rasa kita tidak perlu terburu-buru kembali. Kata Bond. Apa maksudmu? Tang Jun menatap iblis tulang. Pertemuan pasukan penghancur surga dengan Ye Wusheng sudah terjadi. Bahkan jika kita bergegas kembali sekarang, itu tidak ada gunanya. Tujuan kita bergegas kembali adalah untuk memastikan keselamatan mereka. Dalam hal ini, tidak perlu begitu banyak orang untuk kembali bersama-sama. Hanya satu orang saja sudah cukup untuk kembali dan memeriksa situasi. Kata Bond. Mata Luming berkedip. Dia setuju dengan saran iblis tulang itu. Saat ini, Kekaisaran Abadi Awan Ungu telah mencapai titik kritis. 9 meridian mereka bisa runtuh kapan saja dan formasi di kota kuno juga bisa runtuh kapan saja. Sekali mereka melewatkannya, mereka akan kehilangan kesempatan yang menantang surga. Yang terpenting, memang tidak ada gunanya bagi mereka untuk terburu-buru kembali. Sudah sulit untuk mengubah apa yang telah terjadi. Bagaimana kalau begini, aku akan kembali dan melihatnya. Dengan kecepatanku, aku akan bisa kembali dengan sangat cepat. Kata Pao Pao. Baiklah, mari kita lakukan itu. Bubble, hati-hati. Pada akhirnya, Luming mengangguk. Gelembung mengendalikan kekuatan ruang waktu. Dalam hal kecepatan, tidak ada seorang pun yang hadir lebih cepat darinya. Selain itu, dengan kekuatan ruang waktu, kemampuan menyelamatkan nyawanya tak tertandingi. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia bisa mundur dengan mudah. Dapat dikatakan tidak ada yang hadir lebih cocok daripada gelembung. Kalau begitu aku pergi dulu. Suara Bubble baru saja terdengar ketika sosoknya menghilang tanpa jejak. Kita tunggu saja kabar dari dekat sini. Aku yakin mereka baik-baik saja. Luming menghibur semua orang. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat itu dan tiba di sekitar energi alam lain. Di bawah pulau, terdapat 9 urat energi alam. Makhluk-makhluk dari tanah terlarang tidak dapat menempati semuanya. Urat energi alam ini hanya memiliki sejumlah kecil makhluk dari tanah terlarang, yang merupakan klan hamparan luas. Luming dan yang lainnya tidak bergerak untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sebaliknya, mereka menyiapkan formasi penyembunyian di dekatnya dan menunggu. Sejujurnya, cahaya surgawi gua surga yang memancar dari 9 urat energi alam tidak lagi terlalu pekat. Jika Luming dan yang lainnya mengandalkan baju besi yang disempurnakan oleh Dandan dan Pao Pao, mereka seharusnya dapat menyerbu masuk jika mereka berhati-hati. Namun mereka tidak berani melakukannya. Mereka takut terhadap binatang dewa gua surga di alam energi. Mereka berspekulasi bahwa susunan formasi kota kuno itu terus-menerus menyerap energi dan cahaya surgawi gua surga dari 9 meridian. Pasti sulit bagi binatang surgawi gua surga untuk terbentuk di meridian. Namun, mereka tidak yakin. Mereka tidak bisa mengatakannya. Bagaimana jika ada binatang dewa gua surga di alam energi? Mereka semua akan musnah. Untuk berjaga-jaga, lebih baik menunggu. Hal yang sama berlaku bagi makhluk-makhluk di area terlarang. Para ahli tingkat atas tidak berani masuk dan terus menunggu. Luming dan yang lainnya tidak tahu bahwa badai sedang terjadi di pulau itu. Pencetus badai ini adalah ras Primelite. Para pemimpin ras cahaya utama, Yuan Wuji, Yuan Liuji, Yuan Qiji, Yuan Baji, dan Yuan Jiuji,
mengirim pesan kepada suku Laut Luas dan ras Iblis Yin pada saat yang sama, mengundang mereka untuk membahas masalah penting. Di dekat alam energi tertentu, para ahli dari ras cahaya utama, ras Yin Fin, dan ras Laut Luas berkumpul di waktu yang sama. Yuan Wuji, Yuan Liuji, kalian mengatakan bahwa kalian sedang membahas masalah penting. Bisakah kalian memberitahu saya apa itu sekarang? Raja Hantu Jahat bertanya sambil melihat Yuan Wuji dan Yuan Liuji. Belum lama ini, Yuan Wuji dan Yuan Liuji bertarung dengan mereka untuk mendapatkan ramuan dewa tingkat asal yang bermutu tinggi. Jika bukan karena mereka, sekte lain tidak akan kalah, dan ramuan dewa tingkat asal tidak akan jatuh ke tangan Ye Buxiu. Akan aneh jika ekspresi Raja Hantu Jahat itu baik. Di samping Raja Hantu Jahat, ekspresi Raja Hantu Jahat itu juga jelek. Di sisi lain, ada orang-orang dari ras Laut Arkaan. Para pemimpin ras Laut Arkaan juga masih sangat muda. Ada dua pria muda dan seorang wanita muda. Ketiganya adalah pangeran dan putri dari suku Chang Huang. Mereka memiliki status yang luar biasa. Mereka memandang ras Primelite dan ras Iblis Yin dengan penuh minat, seakan tidak sabar menunggu kedua ras itu memulai peperangan. Saya memanggil kalian semua ke sini untuk membunuh seseorang. Yuan Wuji berkata dengan dingin. Hahaha. Setelah Raja Hantu Jahat mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir keluar. Membunuh seseorang. Kau benar-benar ingin mengumpulkan kami bertiga. Yuan Wuji, kau terlalu konyol. Raja Hantu Jahat itu tertawa. Saya sangat penasaran, siapa orang yang ingin Anda bunuh? Seorang pemuda dari ras Laut Arkaan mempelajari 5 Dao Ekstrim Yuan. Orang ini adalah pangeran dari ras Chang Huang, yang dikenal sebagai Pangeran Chang Luo. Lu Ming. Suara dingin Yuan Wuji terdengar. Tawa Raja Hantu Jahat tiba-tiba terhenti, dan wajahnya berubah muram. Lu Ming adalah anggota pasukan penghancur surga, tetapi dia sangat berbakat. Dia hanya seorang Divine Master tingkat 9, tetapi dia memiliki kekuatan tempur seperti Divine Master yang tak terkalahkan. Begitu dia mencapai puncak alam Divine Master, tidak ada dari kita yang akan menjadi tandingannya. Di masa depan, ketika dia menerobos ke alam asal, dia akan menjadi lebih kuat. Dia akan menjadi bencana bagi ras kita. Kita harus menyingkirkan orang seperti itu sesegera mungkin. Yuan Wuji melanjutkan. Saya setuju. Lu Ming harus disingkirkan untuk mencegahnya menjadi sumber masalah. Raja Hantu Jahat itu mengangguk. Dalam hal ini, dia setuju dengan Yuan Wuji. Seorang dewa penguasa tingkat 9 dengan kekuatan tempur seperti dewa penguasa yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Apa latar belakangnya? Ketenangan di wajah Pangeran Chang Luo menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Kudengar dia punya semacam tubuh terlarang dan bisa mengendalikan kekuatan terlarang. Namun, aku belum pernah mendengar tentang tubuh terlarang atau kekuatan terlarang. Yuan Wuji menggelengkan kepalanya. Raja Hantu Jahat, Raja Dunia Bawah yang jahat, dan yang lainnya juga bingung mengenai hal ini. Ini karena dia belum pernah mendengar tentang tubuh tabu atau kekuatan tabu di daratan purba pada era sebelumnya. Pangeran Chang Luo juga bingung. Tentu saja, kita harus menyingkirkan Lu Ming, tapi bagaimana caranya? Orang ini sangat licik. Begitu dia bersembunyi, akan sangat sulit untuk menemukannya. Selain itu, dia memiliki seorang ahli yang dapat mengendalikan kekuatan ruang waktu di sisinya. Jika kita bekerja sama, kita akan sangat sulit dihadapi. Hanya 3 dewa-dewa yang tak terkalahkan yang dapat menghentikannya. Kita hanya dapat terbagi menjadi 2 kelompok. Bagaimana kita bisa menemukannya? Raja Iblis Gelap bertanya. Yuan 5 Ekstrim dan Yuan 6 Ekstrim juga mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Memang, pertama-tama, bagaimana mereka bisa menemukan Lu Ming? Jika Lu Ming tidak muncul, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, tidak peduli berapa banyak ahli yang mereka miliki. Saya punya ide. Pada saat ini, sebuah suara jernih datang dari kehampaan di kejauhan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4912 Bahasa Indonesia. Bainita tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode of perbaikan kata.
Bab 4912, Bab 4912 Perangkap Abadi. Di dalam kehampaan, sesosok-sosok melangkah di udara. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki aura yang luar biasa. Matanya dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Abadi, orang itu sebetulnya tidak akan pernah mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, banyak aura mengerikan meledak. Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Hantu Jahat, dan Raja Jahat Gelap semuanya memiliki energi mengerikan dan niat membunuh, mengunci Ye Wusheng. Hanya anggota suku Laut Archean yang relatif tenang. Tidak akan mati, kau masih berani datang ke sini sendirian. Kau benar-benar mencari kematian. Raja Roh Jahat berteriak dan memperlihatkan ekspresi yang ganas. Yin Qi jahat dalam tubuhnya melonjak, dan dia bisa menyerang kapan saja. Saya di sini bukan untuk melawan Anda, tetapi untuk membahas kerjasama. Ye Wusheng berkata acuh tak acuh, wajahnya tenang. Kerjasama. Tidak akan terlambat untuk membicarakan kerjasama setelah kamu menyerahkan obat surgawi tingkat asal terbaik, berlutut, dan mengakui kesalahanmu. Raja Hantu Jahat menggoda. Aku punya cara untuk memancing Lu Ming keluar. Kalau kau ingin membunuhnya, bekerja samalah denganku. Kalau kau tidak ingin membunuhnya, lakukan saja. Kau mungkin tidak akan bisa menahanku di sini. Ye Unding tetap berada di kejauhan dan tidak mendekat. Sepertinya dia siap untuk pergi kapan saja. Apakah kau benar-benar punya cara untuk memancing Lu Ming keluar? Dan mengapa kami harus mempercayaimu? Raja Jahat yang Gelap bertanya. Dia jauh lebih tenang daripada Raja Hantu yang jahat. Saya tidak akan datang jika tidak punya cara lain. Pertanyaan terakhir. Ye Wusheng tersenyum dan melanjutkan, karena Lu Ming memiliki tubuh terlarang. Dan tubuh terlarang itu adalah bencana besar bagimu dan aku. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi mereka yang berada di atas asal. Hehe, kau melebih-lebihkan. Aku belum pernah mendengar energi tabu seperti itu. Itu adalah malapetaka besar asal-usul sekarang. Jika bukan karena itu, para ahli klan kita akan mampu menekan Lu Ming dalam hitungan menit. Raja Hantu Jahat itu mencibir dengan jijik. Itu karena kamu tidak tahu asal-usul tubuh terlarang itu. Biar ku beritahu, kekuatan terlarang yang dikendalikan oleh tubuh terlarang itu sebenarnya adalah kekuatan alam semesta. Katamu, wahai yang abadi. Apa? Kekuatan alam semesta. Baik itu Raja Hantu Jahat, Raja Kegelapan Jahat, Perdana 5, Perdana 6, atau bahkan Pangeran Chang Luo, mereka semua terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Benar sekali. Itulah kekuatan alam semesta. Alam semesta itu sendiri memiliki kehendak, tetapi dalam keadaan normal, mustahil untuk mengeluarkan kekuatan alam semesta, karena akan menyebabkan kerusakan besar pada alam semesta itu sendiri. Namun, ketika alam semesta terkikis parah, hal itu mungkin tidak terjadi. Kekuatan terlarang sebenarnya adalah kekuatan alam semesta. Kalian bertiga, begitu pula suku manusia surgawi, bukanlah orang-orang dari alam semesta yang kacau. Kalian akan ditekan oleh alam semesta. Semakin kuat kekuatan alam semesta, semakin besar pula tekanan pada kita. Sekarang, tahukah kalian mengapa aku mengatakan bahwa Lu Ming adalah momok besar? Ye Unding menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Kekuatan terlarang itu sebenarnya adalah kekuatan alam semesta. Aku tidak bisa membiarkannya hidup, dan aku juga tidak bisa membiarkannya hidup. Aku harus menyingkirkannya. Yuan Wuji bergumam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Benar sekali. Jika kita ingin mencapai tujuan kita masing-masing, kita harus menyingkirkan kekuatan alam semesta. Raja Iblis Bawah juga berkata, memang, kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Pangeran Chang Luo juga berbicara. Oleh karena itu, Lu Ming adalah musuh bersama kita. Kita memiliki tujuan yang sama. Apa masalahnya jika kita bekerja sama sekarang? Katamu, wahai yang abadi. Tentu saja, kita bisa bekerja sama. Katakan padaku, apakah kau punya cara untuk memancing Lu Ming keluar? Kata Yuan Wouqi, ketika aku bertemu Lu Ming sebelumnya, aku telah melemparkan lebih dari selusin kepala, yang semuanya berasal dari pasukan penghancur langit.
Lu Ming pasti sangat ingin tahu apa yang terjadi pada sisa pasukan penghancur langit. Kurasa dia pasti sedang mencariku sekarang. Sekarang, selama aku mengirimkan transmisi suara ke seluruh pulau dan meminta Lu Ming untuk melawanku, dia harus setuju untuk melawanku jika dia ingin tahu apa yang terjadi dengan pasukan penghancur langit. Katamu, wahai yang abadi. Mata yang lain berbinar. Kalau begitu, kita bisa bergabung untuk membunuh Lu Ming di tempat yang sudah kau setujui untuk bertarung. Raja Iblis Gelap menambahkan, itu tidak cukup. Ye Wusheng menggelengkan kepalanya. Siapapun yang bisa memperoleh kekuatan alam semesta adalah orang yang sangat beruntung. Orang-orang ini sangat beruntung dan sangat sulit dibunuh. Jadi, untuk benar-benar aman, yang terbaik adalah menyiapkan formasi tingkat asal. Saya percaya bahwa dengan dasar ras Anda, seharusnya tidak sulit untuk menyiapkan formasi tingkat asal yang sederhana, bukan? Klan saya membawa beberapa spanduk tulang ahli timbal balik. Menggunakannya sebagai fondasi, tidak sulit untuk menyiapkan formasi tingkat asal yang sederhana. Hanya butuh waktu. Kata Yuan Wouqi, rasku juga memiliki beberapa boneka tulang timbal balik. Jika kita bekerja sama, kita akan dapat mengatur formasi lebih cepat. Klan saya juga bisa membantu. Raja Iblis Neraka dan Pangeran Changluo berbicara satu demi satu. Baiklah, kalau begitu mari kita tentukan lokasinya. Katamu, wahai yang abadi. Mereka segera mulai membahas rincian spesifiknya. 3 hari telah berlalu sejak gelembung hilang. Lu Ming dan kelompoknya bersembunyi di dalam susunan penyembunyian dan berkultivasi dengan damai. Lu Ming. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari langit dan menyebar ke segala arah seperti guntur. Itu, suara Ye Unding. Lu Ming dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka dan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Dengan penglihatan Lu Ming dan yang lainnya, mereka dapat melihat miliaran mil jauhnya jika tidak ada halangan. Oleh karena itu, mereka dapat melihat siluet melayang di langit, itu adalah kau yang abadi. Lu Ming, aku tahu kau bisa mendengarku. Kata Ye Unding, suaranya terus berlanjut. Dengan kultivasi Ye Unding, berdiri di langit, suaranya dapat terdengar di seluruh pulau. Tidakkah kau ingin tahu situasi anggota lain dari pasukan penghancur surga? Aku akan memberimu kesempatan. Kita akan bertarung sejauh 300.000 mil di timur laut kota kuno. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu situasi pasukan penghancur surga. Ingat, waktunya 3 hari lagi. Setelah dia selesai, tubuhnya berkedip dan dia menghilang dari langit. Ye Unding benar-benar menantang Lu Ming. Ini aneh. Aku khawatir ada jebakan. Xian Yanxing berkata dengan ekspresi serius. Hai makhluk abadi, tampaknya kau datang ke pulau ini sendirian. Hanya dia, apa yang bisa dia lakukan? Kata Dandan. Yang kutakutkan adalah dia bekerja dengan makhluk dari tanah terlarang. Xian Yanxing masih khawatir. Ye Unding merampas ramuan suci tingkat asal terbaik dari makhluk-makhluk di area terlarang. Mereka saling bermusuhan. Bagaimana mereka bisa bekerja sama? Dandan berpendapat berbeda. Masalah ini terlalu aneh, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lu Ming, apa pendapatmu? Tulang memandang Lu Ming. Ya, kita masih harus pergi. Namun, kamu harus bersiap. Dandan, kamu harus bertindak lagi. Lu Ming menjelaskan rencananya dan kemudian mulai menyiapkan diri. 3 hari kemudian, Lu Ming berangkat sendirian. Dia berada 300.000 mil di timur laut kota kuno itu. Lu Ming tahu bahwa ada gunung besar di sana. Itu adalah lokasi pertempuran. Akan tetapi, sebelum Lu Ming sempat berjalan setengah jalan, seseorang menghentikannya. Ia adalah anggota ras Laut Arkaan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4913 Bahasa Indonesia. Bab 4913, Satu Syarat Azure Abadi. Seorang anggota ras Chang Huang, dan seorang wanita. Wanita ini sedikit berbeda dari anggota ras Chang Huang lainnya. Anggota ras Chang Huang lainnya memiliki banyak sisik di wajah mereka, tetapi wanita ini hanya memiliki beberapa sisik ungu di antara alisnya. Bahan surgawi itu montok, dan kecantikannya tak tertandingi. Dengan sisik-sisik itu membuatnya semakin unik.
Lu Ming berhenti dan tombak Ares muncul di tangannya. Aura kuat mengalir dari tubuhnya. Lu Ming, jangan gugup. Aku di sini bukan untuk menjadikanmu musuh. Kau seharusnya sadar bahwa hanya aku yang ada di dekat sini. Jika aku menjadikanmu musuh, aku tidak akan datang sendirian. Wanita dari ras Laut Arkaan itu tersenyum. Lalu apa maksudmu dengan menghalangi jalanku? Lu Ming berkata dengan dingin. Aku menyelamatkan hidupmu. Kata wanita muda dari ras Laut Arkaan. Kau menyelamatkan hidupku. Hehe, itu agak lucu. Suku Laut Archeanmu pasti ingin sekali mencabik-cabikku. Lu Ming mencibir. Yang lain adalah yang lain, aku adalah aku. Perkenalkan nama saya Chang Xian, dan yang lainnya memanggil saya Putri Chang Xian. Kata wanita muda itu. Wanita ini adalah salah satu dari 3 pemimpin muda suku Chang Huang. Dari segi status, dia tidak lebih rendah dari Pangeran Chang Luo dan sebelumnya pernah berpartisipasi dalam konferensi 3 suku. Mengapa aku harus percaya padamu? Lu Ming berkata dengan suara yang dalam. Aku bisa mengungkapkan sedikit kepadamu. Pertarungan Ye Wushuang denganmu hanyalah jebakan. Kenyataannya, dia telah bekerja sama dengan ras Cahaya Purba, ras Iblis Yin, dan ras Laut Luas. Di lokasi pertarunganmu, dia telah menyiapkan formasi tingkat asal dengan baju besi tulang asal miliknya. Begitu kau pergi, kau akan terjebak dalam formasi itu. Dengan kultivasimu saat ini, kau pasti akan mati begitu memasuki formasi itu. Kata Putri Azure Abadi. Apakah makhluk abadi itu benar-benar bekerja dengan makhluk dari 3 tanah terlarang? Ekspresi wajah Lu Ming berubah tiba-tiba. Dia merasa sulit untuk mempercayainya. Ye Unding baru saja mengambil ramuan suci tingkat asal terbaik dari ras Cahaya Utama dan ras Iblis Yin belum lama ini. Secara logika, ras Cahaya Utama dan ras Iblis Yin seharusnya sangat ingin membunuhnya, jadi mengapa mereka bekerja sama dengannya? Apakah ada sesuatu yang tidak diketahuinya? Ada banyak hal yang terlibat dalam hal ini, dan saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Namun, memang benar bahwa mereka bekerja sama. Kata Putri Azure Abadi. Mengapa kau menceritakan hal ini padaku? Apa gunanya bagimu? Kata Lu Ming. Tentu saja dia tidak akan mempercayai Putri Chang Xian semudah itu. Tentu saja aku tidak akan mengatakan ini tanpa alasan. Jika aku ingin bekerja sama denganmu, kau harus menyetujui satu syarat. Kata Putri Azure Abadi. Berdasarkan apa yang kukatakan tadi, sepertinya tidak cukup bagiku untuk menyetujui salah satu syaratmu. Kata Lu Ming. Itu jelas tidak cukup. Biar ku beritahu, formasi yang dibentuk oleh panji-panji tulang para ahli timbal balik sangatlah mendalam. Panji-panji itu mencakup area yang sangat luas. Bahkan jika kau sudah siap, akan sangat sulit untuk melawannya. Namun, ada beberapa panji-panji tulang dalam formasi yang telah kuberikan padamu. Aku punya cara untuk mengganggu formasi itu dan menghentikannya bekerja. Apakah itu cukup? Kata Putri Azure Abadi. Oh, syarat apa yang kau minta agar aku setujui? Kalau terlalu banyak, aku tidak peduli kalau kita tidak bekerja sama. Kata Lu Ming. Alasan utama dia pergi adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang tentara penghancur surga dari yang abadi. Namun kini, situasinya telah berubah. Ye Unding bekerja sama dengan makhluk-makhluk dari 3 tempat terlarang dan bahkan telah menyiapkan formasi tingkat asal. Perjalanan ini akan penuh dengan bahaya. Dia bisa memilih untuk tidak pergi dan menunggu gelembung kembali dari penyelidikannya. Tentu saja, jika faktor bahayanya rendah, bukan tidak mungkin untuk pergi. Jika apa yang dikatakan Putri Chang Xian benar, itu benar-benar dapat membuat susunan tingkat asal tidak dapat beroperasi. Jangan khawatir, syaratku sederhana. Kau hanya perlu membantuku sekali di Gua Awan Ungu. Kata Putri Azure Abadi. Aku bisa membantumu sekali. Lu Ming mengangguk. Dia hanya akan membantu sekali. Begitu ada bahaya, kebanyakan dari mereka akan mundur tepat waktu. Kultivasi kita belum mencapai titik timbal balik, jadi kita masih terikat oleh sumpah asal-usul. Bagaimana kalau kita berdua bersumpah atas asal-usul kekuatan hidup kita? Kata Putri Azure Abadi. Tentu, Lu Ming mengangguk. Seketika itu juga keduanya mengucapkan sumpah dengan sumber kehidupan masing-masing.
Mereka berdua merasa lega. Sebelum pergi, Putri Changxian memperlihatkan senyuman penuh arti. Mengapa senyum wanita ini membuatku merasa familiar? Aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Melihat punggung Putri Changxian yang menghilang, Lu Ming sedikit mengernyit. Namun, dia yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Putri Changxian. Mengapa dia memiliki perasaan ini? Mungkinkah dia telah bertemu terlalu banyak wanita cantik, dan mereka semua memiliki perasaan yang sama? Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming terus berjalan menuju lokasi pertempuran. Tepat saat dia hendak mendekati lokasi pertarungan, tubuh Lu Ming tiba-tiba bersinar dan rune memenuhi udara. Kemudian, Lu Ming yang lain terpisah dari tubuhnya. Ini adalah rencana cadangan yang diminta Lu Ming untuk disiapkan oleh Dandan. Ia menggabungkan setetes darah Lu Ming dengan susunan itu untuk menciptakan klon. Meskipun klon itu tidak memiliki kemampuan Lu Ming, klon itu memiliki aura yang sama dengannya. Dandan sudah pernah menggunakan cara seperti itu sebelumnya. Klon susunan Lu Ming terus menuju ke lokasi pertempuran, sementara tubuh asli Lu Ming telah menghilang dari tempatnya berada. Lu Ming terbang tinggi di langit, menyembunyikan sosoknya, dan menuju lokasi pertempuran. Dari kejauhan, dia bisa melihat sebuah gunung yang tinggi. Di puncak gunung, ada sosok yang berdiri di udara, itu adalah Ye Wusheng. Formasi klon langsung melangkah menuju puncak. Hai makhluk abadi, katakan padaku, bagaimana orang-orang dari pasukan penghancur surga? Klon formasi berbicara, Lu Ming, aku tidak menyangka kau akan datang. Bagus sekali. Aku akan mengantarmu untuk bersatu kembali dengan orang-orang dari pasukan penghancur langit. Ye Unding mencibir, tubuhnya tiba-tiba mundur dengan cepat. Setelah Ye Wusheng mundur, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari gunung, dan pelindung tulang beterbangan dari gunung. Tulang-tulang Gu ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Beberapa menyerupai tulang lengan, beberapa menyerupai tulang rusuk, dan beberapa menyerupai tulang kaki. Setiap bagian dari armor tulang memancarkan energi asal yang kuat. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, menghubungkan kekuatan armor tulang ini untuk membentuk susunan yang besar. Susunan itu menyelimuti Lu Ming. Yang tak mati, kau mengajakku bertempur. Apakah ini pertempuran? Klon susunan Lu Ming mencibir. Kau dan aku berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Ini adalah pertempuran antar kekuatan, bukan dendam pribadi. Lu Ming, kau boleh pergi sekarang. Ye Unding berteriak dingin sambil melambaikan tangannya. Formasi itu langsung aktif. Energi mengerikan meledak dan menyerbu ke arah klon rune Lu Ming. Dengan suara keras, klon rune Lu Ming meledak dan berubah menjadi setetes darah. Tetesan darah ini sepenuhnya dimusnahkan oleh energi yang mengerikan. Itu klon. Ekspresi Ye Unding berubah menjadi gelap. Sebelumnya, aura klon formasi itu sama persis dengan aura Lu Ming sendiri, dan kamu yang abadi tidak menyadarinya sama sekali. Aku telah ditipu. Itu adalah klon Lu Ming. Tubuh asli Lu Ming pasti ada di sekitar sini. Aktifkan arai tingkat asal dengan sekuat tenaga dan lindungi dia. Wahai makhluk abadi, berteriak. Kaisar Naga Abadi Chapter 4914 Bahasa Indonesia. Bab 4914, Susunan Gagal, Lu Ming keluar dari pengepungan. Ye Unding berteriak. Di sekitar gunung, tiba-tiba muncul sosok-sosok. Sosok-sosok ini berasal dari ras cahaya utama, ras iblis Yin, dan ras Chang Huang. Mereka semua ahli dalam formasi. Jumlah mereka lebih dari 10. Puluhan dari mereka terus membentuk segel dengan tangan mereka. Rune memasuki armor tulang asal satu demi satu. Kekuatan armor tulang asal terus diaktifkan. Dikombinasikan dengan susunan, itu berubah menjadi kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Kekuatan formasi itu bahkan lebih mengerikan. Formasi itu menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak bagus. Di langit, ekspresi Lu Ming berubah. Kekuatan susunan tingkat asal berada di luar imajinasinya. Begitu diaktifkan, susunan itu akan menutupi langit dan menutupi bumi. Lu Ming sudah bersembunyi cukup jauh, tetapi kekuatan susunan itu masih mendekatinya dengan cepat. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Sosok Lu Ming melesat dan dia mundur dengan cepat. Saat dia mundur,
Sosoknya terungkap secara alami. Lu Ming, kau memang dekat. Karena kau di sini hari ini, kau akan tinggal di sini selamanya. Ye yang tak pernah mati berkata dengan dingin. Abadi, kau benar-benar hina. Keturunanmu memang mewarisi genmu. Lu Ming mencibir dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Namun, formasi itu menyebar terlalu cepat. Rune saling terjalin dan di bawah dorongan energi yang mengerikan, mereka dengan cepat mendekati Lu Ming dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Lu Ming hendak diselimuti oleh susunan itu. Ledakan. Lu Ming mengayunkan tombak Dewa Perang dan menghantamkannya ke depan. Kilauan tombak itu bagaikan gunung, menghantam tepi formasi. Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga dan tombak Dewa Perang bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari tombak Dewa Perang menghantam tubuhnya. Tubuhnya terpental dan sedikit darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan formasi tingkat asal benar-benar mengerikan dan mengejutkan. Dan EBSCP, ini hanya selusin atau lebih eksistensi dewa-dewa puncak, dan mereka telah menggunakan pelindung tulang asal untuk mengaturnya. Sama sekali tidak mungkin itu adalah susunan tingkat asal yang lengkap, dan kekuatannya jelas tidak lengkap. Formasi yang belum lengkap saja sudah sangat mengerikan. Kita harus tahu bahwa ini hanyalah batasnya. Jika kita diselimuti di dalamnya, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Saat Lu Ming mundur, susunan itu terus meluas dan hendak menyelimutinya. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Ekspresi Lu Ming berubah menjadi ganas. Sebuah armor senjata surgawi tingkat asal bermutu tinggi muncul dan menyelimutinya. Karena ia tidak dapat menghindarinya, ia hanya dapat mengerahkan seluruh kemampuannya dan melawannya dengan kekuatannya sendiri. Jika ia benar-benar tidak dapat melakukannya, ia hanya dapat bersembunyi di dalam Chaos Ring. Akan tetapi, tepat pada saat ini, penyebaran teknik susunan tingkat asal tiba-tiba terhenti. Beberapa armor tulang asal bergetar, dan kekuatan di dalamnya tidak lagi menyebar. Sebaliknya, armor itu dengan cepat ditarik kembali. Apa yang terjadi? Mengapa aku tiba-tiba kehilangan kendali atas tulang-tulang Gu asal ini? Seseorang berteriak. Mungkinkah ada sisa-sisa wasiat ahli alam asal di dalam baju sirah tulang asal? Itu sangat mungkin. Sial, terus aktifkan. Yang lainnya bersorak. Mereka tidak menduga bahwa orang-orang mereka sendiri yang melakukannya. Mereka hanya berpikir bahwa ada yang salah dengan pelindung tulang asal. Itu karena mustahil bagi makhluk manapun dari tiga tanah terlarang untuk membantu Lu Ming. Namun, itu tetap tidak berguna. Formasi itu masih tidak dapat diaktifkan, jadi formasi itu berhenti. Mata Lu Ming berbinar. Tampaknya Putri Chang Xian telah bergerak. Asyik, Lu Ming mundur cepat, menjaga jarak dari susunan tingkat asal. Lu Ming, jangan pergi. Lawan aku. Ye Wusheng berteriak dan berubah menjadi cahaya pedang, menyerbu ke arah Lu Ming. Tatapan mata Lu Ming menyapu sekelilingnya. Dia tidak berhenti dan terus mundur. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Bertarung denganmu. Apakah kamu mencoba menang dengan jumlah? Ledakan. Dalam proses mundur, Lu Ming memukulkan telapak tangannya dan sebuah benua besar terbentuk, meliputi area seluas puluhan ribu mil. Makin besar luas permukaannya, makin sedikit daya yang dapat dikumpulkannya, dan tentu saja makin kecil pula daya tersebut. Namun, Lu Ming tidak membutuhkannya terlalu kuat. Itu akan baik-baik saja asalkan mencakup area yang luas. Tanah menekan ke bawah, dan kekuatan yang mengerikan menekan ke bawah. Kekosongan terus meledak, dan di kekosongan di bawah, banyak sosok muncul. Ada orang-orang dari ras iblis Yin, ras cahaya utama, dan ras laut luas. Jumlah mereka ada ratusan. Orang-orang itu semuanya telah membentuk formasi serangan gabungan, dengan formasi 21 orang sebagai formasi utama dan formasi serangan gabungan lebih dari 10 orang. Jelaslah bahwa formasi penyerangan gabungan ini telah bersembunyi dan bersembunyi di sini. Begitu Lu Ming terjebak dalam formasi tersebut, dia akan berada dalam bahaya. Sekarang, mereka semua dipaksa keluar oleh gaya primitif Lu Ming. Serangan gabungan ini mengejar Lu Ming dengan sekuat tenaga untuk mencoba menghentikannya. Sosok Lu Ming bagaikan kilat saat dia mundur.
Kecepatannya jauh lebih cepat daripada serangan gabungan itu. Bahkan Ye Unding pun melampaui formasi gabungan dan mengejar Lu Ming dengan gila. Wus, wus. Tepat saat Lu Ming hendak mundur, terdengar suara siulan tajam dari belakangnya. Sinar cahaya pedang menembus kehampaan dan menuju ke arah Lu Ming. Rambut balok. Cahaya pedang ini adalah rambut kecepatan cahaya milik ras cahaya purba. Jumlahnya ribuan, dan masing-masing memiliki kekuatan yang mengerikan. Asal-usul 5 atau 6 ekstrim. Lu Ming tahu bahwa dalam ras cahaya esensi, hanya esensi ekstrim kelima atau keenam yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Gaya yang melampaui angkasa. Lu Ming berteriak dingin. Tombak Dewa Perang bergetar terus-menerus, memancarkan sinar cahaya tombak. Cahaya tombak itu sangat tajam. Ia menembus rambut sinar cahaya itu. Sinar cahaya dan rambut meledak dan berubah menjadi abu. Lu Ming membuat lubang besar pada berkas cahaya yang rapat itu. Lu Ming berlari melewati celah itu. Setelah menerobos celah itu, sesosok tubuh menghalangi jalan Lu Ming. Itu adalah 5 elemen. Membunuh. Lu Ming berteriak. Dia tidak berhenti dan menyerang Yuan Wuji. Cahaya tombak itu diarahkan ke area di antara kedua alis Yuan Wuji. Saya ingin melihat seberapa kuat dirimu. Yuan Wuji berteriak dingin saat pedang tempur muncul di tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang saat ia menyatu dengan pedang dan menebas Lu Ming. Cahaya pedang yang mengejutkan menembus langit dan sangat menakutkan. Ledakan. Cahaya tombak dan cahaya pedang saling bertabrakan, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Namun, kebuntuan itu hanya berlangsung sesaat. Cahaya pedang bergetar hebat lalu meledak. Suatu sosok mundur ke belakang. Itu adalah 5 elemen. Yuan Wuji mundur ribuan mil sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ekspresinya sangat suram. Sangat lemah. Tidak, seharusnya masih ada beberapa jurus pamungkas yang belum kugunakan. Hati Lu Ming tergerak. Jika Yuan 5 ekstrim hanya memiliki kekuatan pertempuran seperti yang dimilikinya sekarang, maka dia terlalu lemah dan jauh dari Raja Hantu Jahat. Namun, Yuan Wuji adalah dewa-dewa yang tak terkalahkan. Akan tetapi, meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Yuan Wuji sangat kuat dan telah melampaui level mantan utusan kekaisaran, itu jelas bukan pada level seorang guru surgawi yang tak terkalahkan. Dan EBSCP, seorang dewa penguasa yang tak terkalahkan pasti memiliki kekuatan tempur yang lebih besar dari ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 4915 Bahasa Indonesia. Bab 4915, Cahaya Surgawi dari Pengendali Cahaya. Bagus sekali, Lu Ming. Kau benar-benar hebat. Seorang Divine Master tingkat 9 saja sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Aku sudah meremehkanmu. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan, cahaya merah abadi yang membara. Sebelum Yuan Wuji sempat menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya meledak dengan cahaya merah. Pada saat yang sama, panas yang sangat panas menyebar. Pada saat berikutnya, Lu Ming melihat seberkas cahaya muncul dari tubuh kelima ujung Yuan. Sinar cahaya ini berwarna merah tua, lebih merah dari darah, dan sangat panas. Tekanan yang mengerikan menyebar dari sinar cahaya. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Secara naluriah, dia merasakan ancaman besar dari sinar cahaya ini. Sinar cahaya ini bukanlah sinar biasa. Cahaya abadi yang membara, yang disebutkan oleh 5 ekstrim utama mengandung kata abadi di dalamnya. Siapapun yang dapat dikaitkan dengan kata abadi, tidak dapat diremehkan. Cahaya merah membara muncul dan merasuki permukaan tubuh Yuan Wuji. Sebagian cahaya itu bahkan menyatu dengan pedang tempur di tangannya. Asyik, Yuan Wuji melancarkan gerakannya. Ia berubah menjadi cahaya pedang merah dan menebas Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya pedang itu memancarkan suhu yang sangat tinggi. Kemanapun cahaya itu lewat, kekosongan itu terpelintir dan runtuh, musnah sepenuhnya. Pupil mata Lu Ming mengecil. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya pedang ini. Dia tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan kekuatan terlarang secara ekstrim dan melancarkan gerakan yang menghancurkan langit. Ledakan. Cahaya tombak dan cahaya pedang bertabrakan untuk kedua kalinya. Pilar cahaya meledak dari titik persimpangan dan melesat ke langit.
Cahaya tombak dan cahaya pedang bergetar terus-menerus dan runtuh satu demi satu. Kedua sosok itu terus mundur. Itu Lu Ming dan Yuan Wuji. Kali ini, keduanya berimbang. Cahaya ini begitu kuat. Cahaya ini tampaknya mengandung energi tak terbatas dan kekuatan surgawi. Cahaya ini seakan dapat menembus segalanya. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia bisa merasakan bahwa cahaya merah membara abadi itu mengandung kekuatan yang tak terbatas. 5 ekstrim asal-usul masih jauh dari mampu melepaskan kekuatan penuh dari cahaya merah membara abadi itu. Begitu dilepaskan, kekuatannya tak terbayangkan. Mungkinkah ini yang disebut pengontrol cahaya? Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Dia telah berhadapan dengan suku cahaya utama berkali-kali. Di Gua Langit Ungu, dia bahkan pernah bertarung melawan mereka. Dia telah lama memahami bahwa di antara suku cahaya utama, utusan cahaya bukanlah yang terkuat di bawah asal. Di atas utusan cahaya, ada eksistensi yang lebih kuat yang disebut pengendali cahaya. Dan EBSCP, setiap pengendali cahaya, ketika mereka tumbuh ke puncak level dewa penguasa, adalah dewa penguasa yang tak terkalahkan. Seperti tersirat dari namanya, utusan cahaya adalah utusan pengendali cahaya. Utusan pertempuran di bawah raja adalah utusan di bawah raja utusan cahaya. Terlepas dari apakah itu, utusan cahaya, atau utusan raja, mereka semua adalah bawahan dari pengendali cahaya, dan mereka semua menerima perintah dari pengendali cahaya. Dulu, saat Lu Ming dan Yuan Jiuji bertarung, Yuan Jiuji pernah menggunakan cahaya abadi penghancur. Namun, itu bukanlah cahaya abadi penghancur yang sebenarnya, melainkan dipadatkan dengan teknik rahasia. Itu sama sekali berbeda dari cahaya abadi penghancur yang sebenarnya. Lagi, Yuan Wuji meraung dan terus menyerang Lu Ming. Aku terlalu malas untuk menemanimu. Suara Lu Ming terdengar. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke arah lain. Jika hanya Yuan Wuji saja, Lu Ming pasti ingin sekali bertarung dengannya. Namun sekarang, Ye Buxiu mengejarnya dengan kecepatan tinggi dan ada juga formasi serangan gabungan. Terlebih lagi, dia tidak tahu berapa banyak ahli yang ada di dalam kegelapan. Mengapa Lu Ming harus terlibat dengan prime kelima dari alam asal? Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming baru saja terbang beberapa saat ketika sebuah suara dingin terdengar di depannya. Kemudian, Ki Jahat membubung ke langit dan menyerang Lu Ming seperti tsunami. Itu adalah Raja Hantu Jahat, yang berdiri di depan Lu Ming. Ledakan. Lu Ming menggunakan jurus primal dan menciptakan sebidang tanah untuk menghalangi di depannya. Kemudian, sosoknya berkedip dan melesat keluar dari arah lain. Namun, sosok lain muncul di arah itu. Itu adalah Yuan Liuji. Hati Lu Ming terasa berat. Tampaknya para ahli top ini telah lama mengepungnya dari segala arah, menghalangi jalan keluarnya. Kalau begitu, mari kita bergegas. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin saat ia menyerbu ke arah 6 titik ekstrim asal, berencana untuk menerobos dari sana. Cahaya abadi bulan hitam. Suara dingin Yuan Liuji bergema, dan seberkas cahaya muncul dari tubuhnya. Sinar cahaya ini gelap dan memancarkan fluktuasi mengerikan yang tidak lebih lemah dari cahaya merah abadi yang membara dari 5 Yuan ekstrim. Dengan cahaya abadi bulan hitam, kekuatan tempur dari 6 ekstrim asal mencapai tingkat master surgawi yang tak tertandingi. Dia bertukar pukulan dengan Lu Ming dan memblokir serangannya. Pada saat yang sama, Ye Wusheng, Yuan Wuji, Raja Roh Jahat, dan bahkan Raja Jahat Kegelapan muncul dari sisi lain dan menyerang Lu Ming. 5 ahli master surgawi yang tak terkalahkan menyerang Lu Ming dengan kekuatan yang menggemparkan. Di puncak gunung tak jauh dari sana, 2 sosok muda berdiri di sana. Dan EBSCP, mereka berdua adalah pangeran dari ras yang luas, ahli yang tak tertandingi di antara para guru surgawi. Mereka adalah eksistensi guru surgawi yang tak terkalahkan, dan Pangeran Chang Luo adalah salah satunya. Ayo kita bertindak juga. Kita akan mengalahkan Lu Ming dalam satu gerakan. Kata Pangeran Chang Luo. Kedua saudaraku, harap menunggu. Tiba-tiba terdengar suara, dan sesosok tubuh anggun muncul. Sosok ini adalah Putri Chang Xian. Abu-abu abadi. Kedua pangeran suku Laut Archean menatap Putri Chang Xian dengan tatapan membara.
Para pangeran dan putri suku Laut Archean bukanlah saudara kandung. Di klan yang luas, selama mereka masih muda dan sangat berbakat, mereka dapat diberi gelar pangeran atau putri. Kenyataannya, mereka tidak memiliki hubungan darah. Faktanya, bahkan pangeran dan putri pun bisa menikah. Kecantikan Putri Changxian tak tertandingi, jadi wajar jika Pangeran Chang Luo dan pangeran lainnya menginginkannya. Saudara-saudara, mengapa kalian terburu-buru untuk bertindak? Biarkan dua ras lainnya bertarung dengan Lu Ming sementara kita menyaksikan pertarungan harimau. Bukankah itu lebih baik? Putri Changxian berkata sambil tersenyum. Tapi, Lu Ming memang kuat. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kita hanya bisa tenang setelah membunuhnya. Lagi pula, dia pernah membunuh seseorang dari klan kita sebelumnya. Kata Pangeran Chang Luo. Kedua saudaraku, apakah kalian pikir Lu Ming mampu bertahan dari serangan 5 guru dewa yang tak terkalahkan? Tuan Muda Changxian terus tersenyum dan berkata, namun, Lu Ming memang kuat. Bukan tidak mungkin baginya untuk menyeret 1 atau 2 orang bersamanya saat dia akan mati. Apakah kamu yakin ingin mengambil risiko? Pangeran Chang Luo dan Putri Changxian mengungkapkan ekspresi serius dan merasa bahwa apa yang dikatakan Putri Changxian masuk akal. Lu Ming hanya berada di tingkat ke-9 alam Dewa Master, tetapi ia memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Master yang tak terkalahkan. Ini benar-benar mengejutkan dan mengerikan. Tidak ada yang bisa melihat orang seperti itu. Siapa yang tahu jika Lu Ming memiliki kartu truf lainnya? Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, bukan tidak mungkin baginya untuk menyeret 1 atau 2 makhluk dengan level yang sama bersamanya. Apa yang dikatakan adik perempuan Changxian benar sekali. Kalau begitu, mari kita duduk saja di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Kata Pangeran Chang Luo. Pangeran lainnya tentu saja tidak akan bergerak. Enyah. Lu Ming mengerahkan kekuatan tempurnya hingga ke titik ekstrim dan mengeluarkan wujud kehancuran dan wujud penghancur langit secara berturut-turut, membombardir ke-6 asal ekstrim. Di bawah serangan Lu Ming yang menggila, Yuan Liuji sebenarnya tidak dapat menahannya dan mulai mundur. Kaisar Naga Abadi Chapter 4916 Bahasa Indonesia. Bab 4916, Bab 4916 Bala Bantuan. Cahaya abadi yang membara, bunuh. Di sisi lain, Yuan Wuji adalah yang paling dekat dengan Lu Ming dan dia yang tercepat. Dia berubah menjadi cahaya surgawi dan menyerang Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Lu Ming hanya bisa mengayunkan tombaknya untuk menangkisnya. Dengan suara ledakan keras, mereka berdua mundur pada saat yang sama. Meskipun Lu Ming telah memblokir serangan dari 5 ujung asal, dia juga diblokir. 6 ujung asal segera meluncurkan serangan mereka dan menyerang Lu Ming. Cahaya merah abadi yang membara. Cahaya abadi bulan hitam. 2 sinar cahaya abadi yang mengerikan, 1 di depan dan 1 di belakang, melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya, tetapi pada akhirnya, ia tidak berhasil. Tubuhnya terpental. Dadanya tersapu oleh cahaya merah abadi yang membakar, dan dia langsung merasakan suatu kekuatan yang sangat panas dan tajam yang dengan gila-gilaan mengalir ke dalam tubuhnya. Meskipun dia dilindungi oleh armor senjata surgawi kelas asal terbaik, dia masih bisa merasakan dampak yang mengerikan. Dampaknya menembus armor dan mengenai Lu Ming. Darah Lu Ming mendidih dan dia hampir muntah darah. Lu Ming, kau pasti mati hari ini. Membunuh. Berubah menjadi abu. Suara pembunuh Ye Wusheng, Raja Hantu Jahat, dan Raja Jurang Jahat terdengar. 3 serangan menyerang Lu Ming dari 3 arah lainnya. Ekstrim Yuan 5 dan Yuan 6 terus menyalurkan cahaya abadi mereka dan menyerang Lu Ming. Dan EBSCP, 5 dewa penguasa yang tak terkalahkan menyerang bersama dari 5 arah berbeda, membuat dunia menjadi kacau. Lu Ming, kau mati. Pada saat ini, siapapun yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Dan EBSCP, serangan gabungan dari 5 dewa penguasa yang tak terkalahkan itu terlalu mengerikan. Bahkan para ahli timbal balik tidak akan berani menghadapinya secara langsung, dan beberapa ahli timbal balik yang lebih lemah akan merasa mustahil untuk melawan. Meskipun Lu Ming memiliki senjata dan baju zirah dewa tingkat sumber yang unggul,
namun senjata dan baju zirahnya tidaklah maha kuasa. Meskipun senjata dan perlengkapan dewa tingkat asal teratas sangat dalam dan memiliki kemampuan bertahan yang mengagumkan, mereka tetap perlu diaktifkan. Mengingat dasar kultivasi Luming, dia tidak dapat mengaktifkan sebagian besar kekuatan senjata atau baju zirah dewa tingkat asal teratas. Jika mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka, kekuatan pertahanan senjata dan armor dewa tingkat asal teratas akan sangat terbatas. Pupil mata Luming mengerut tajam. Banyak pikiran berkelebat di benaknya, tetapi dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak dapat menghentikannya. Sekalipun dia mengerahkan segenap kekuatan dan tekniknya, dia tidak akan mampu menghalanginya. Jika dia menerima serangan dari kelima ahli itu secara langsung, bahkan dengan vitalitas Luming, dia akan terluka parah jika tidak mati. Saat itu, dia akan menjadi ikan di talenan. Aku hanya bisa bersembunyi di Chaos Ring. Hati Luming tergerak. Sekarang, satu-satunya cara untuk menghindari serangan ini adalah dengan memasuki cincin kekacauan. Dengan bahan cincin kekacauan, memblokir serangan ini tentu saja sangat mudah. Namun, ada kekurangannya. Begitu dia memasuki Chaos Ring akan jatuh ke tangan pihak lain, dan dia juga akan dikendalikan oleh pihak lain. Tetapi dalam situasi ini, tidak ada jalan lain. Dia terlalu ceroboh kali ini. Luming sangat jelas bahwa dia terlalu ceroboh kali ini. Ada alasan lain. Luming terlalu percaya diri. Selama kurun waktu ini, kekuatan tempur Luming telah meroket. Pertama, ia telah memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000, yang telah menyebabkan perubahan kualitatif dalam energi tabu. Itu telah melampaui penguasa pengadilan dewa kuno yang agung dan para pendahulunya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan EBSCP, kemudian, kultivasinya berhasil menembus hingga ke alam dewa-dewa tingkat ke-9, sehingga kekuatan bertarungnya pun meningkat ke tingkat dewa-dewa yang tak terkalahkan. Sejujurnya, Luming terlalu percaya diri dan sombong. Dia pikir dia hampir tak terkalahkan di bawah asal dan dia bisa pergi kemana saja di dunia. Oleh karena itu, meskipun Putri Changxian memberitahunya bahwa Ye Buxiu telah bergabung dengan makhluk dari 3 tanah terlarang besar, dia tetap datang. Dia awalnya mengira bahwa dengan kekuatannya saat ini dan bantuan Putri Changxian, dia tidak akan kesulitan mundur. Pada akhirnya, terbukti bahwa Luming telah salah perhitungan. Tepat saat Luming memutuskan memasuki cincin kekacauan, sesuatu yang aneh terjadi. Tembok ajaib. Teriakan halus terdengar. Setelah itu, Ki Iblis di kehampaan menyembur keluar. Di depan Raja Hantu Jahat dan Raja Kegelapan yang jahat, 2 dinding tinggi tiba-tiba muncul. Dinding tinggi itu sepenuhnya dibentuk oleh Ki Iblis. Ledakan. Serangan Raja Hantu Jahat dan Raja Kegelapan jahat sebenarnya diblokir oleh dinding iblis. Meskipun dinding iblis akhirnya hancur, serangan kedua raja itu juga menghilang di udara. Tinju angin panjang bulan cerah. Pada saat yang sama dengan dinding iblis, energi tinju yang mengerikan menembus kehampaan, membentuk kekuatan yang mengguncang bumi yang menyerbu ke arah Ye Wu Seng dan memblokir serangannya. Luming menjadi bersemangat. Dia menggunakan wujud kehancuran dengan tangan kirinya dan wujud pemecah langit dengan tangan kanannya secara berurutan, menahan serangan 5 kutub purba dan 6 kutub purba. Siapa ini? Raja hantu jahat itu meraung dan menatap ke langit. 2 sosok tiba-tiba muncul di langit. Seorang pria dan seorang wanita. Gu Changfeng dan Zixuan, apa yang mereka lakukan di sini? Luming terkejut. Pria dan wanita di langit adalah Gu Changfeng dan Zixuan. Gu Changfeng masih sama, jubah panjangnya berkibar tertiup angin, dan auranya luar biasa. Zixuan, di sisi lain, telah banyak berubah. Ada tanda hitam di antara kedua alis Zixuan. Ki iblis di sekujur tubuhnya sangat padat, dan dia melepaskan aura yang mulia. Sepasang sayap iblis terbentang dari punggungnya. Perlu diketahui bahwa Zixuan awalnya adalah iblis kerajaan. Penampilannya benar-benar berbeda dari iblis biasa. Dia lebih mirip manusia, dan dia tidak memiliki sayap iblis di punggungnya. Namun, sayap iblis di punggung Zixuan benar-benar berbeda dari sayap iblis biasa. Sayap iblis di punggung Zixuan berwarna ungu tua dan ditutupi dengan rune kuno. Sayap itu kuno dan misterius.
Sebagian besar aura mulia Zixuan terpancar dari sepasang sayap iblis ini. Hanya dengan melihat tanda pada sayap iblis, seseorang akan merasakan ketakutan dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya Zixuan telah berhasil menyatu dengan kristal darah iblis leluhur. Lu Ming punya pikiran. 2 tahun lalu, kondisi Zixuan sangat buruk. Dia linglung dan matanya tertutup rapat, seolah-olah dia akan dilahap oleh kristal darah iblis leluhur kapan saja. Sekarang, tampaknya Zixuan telah berhasil dan berevolusi. Sayap iblis kuno kemungkinan besar merupakan hasil dari fusi yang berhasil. Suara mendesing. Gu Changfeng dan Zixuan secepat 2 sambaran petir. Mereka bergegas menuju Lu Ming, mencoba bergabung dengannya. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka berkumpul. Ye Wusheng meraung dan menyerang pada saat yang sama. Cahaya pedang melesat ke langit, menebas ke arah Gu Changfeng dan Zixuan. Hai makhluk abadi, lawanmu adalah aku. Aku pernah terluka waktu itu. Kita bertarung lagi hari ini. Gu Changfeng berteriak dingin, dan menyerang Ye Buxiu. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan bertukar beberapa gerakan dalam sekejap. Kamu mencari kematian. Pedang surgawi, ledakan bintang, bunuh. Ye Unding berteriak dan menggunakan teknik asal-usulnya, mendorong kekuatan tempurnya ke puncak. Setelah menggunakan teknik asal, kekuatan tempur Ye Unding telah mencapai tingkat dewa penguasa yang tak tertandingi. Tinju angin panjang bulan cerah. Gu Changfeng melancarkan pukulan. Pukulannya terlihat lambat, tetapi secepat kilat, dan kekuatannya mengerikan. Kekuatan tinju meledak, dan kekosongan meledak terus-menerus. Kekuatan tinju yang luar biasa bertabrakan dengan bintang. Kaisar Naga Abadi Chapter 4917 Bahasa Indonesia. Bab 4917, 3 orang bergandengan tangan. Kekuatan tinju mengerikan milik Gu Changfeng bertabrakan dengan serangan teknik asli milik Ye Wusheng, menciptakan ledakan yang mengejutkan dan kekuatan besar yang menyapu ke segala arah. Pada akhirnya, Ye Wusheng dan Gu Changfeng keduanya gemetar dan mundur beberapa langkah. Mereka sama-sama seimbang. Sangat hebat. Ini teknik yang orisinal. Senior Gu Changfeng benar-benar bisa menggunakan teknik orisinal. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dengan penglihatannya saat ini, dia tahu bahwa Gu Changfeng baru saja menggunakan teknik asli. Gu Changfeng tidak bisa menggunakan teknik asli sebelumnya. Dia telah bertanya kepada Gu Changfeng tentang kultivasi kekuatan terlarang sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang kultivasi Gu Changfeng. Gu Changfeng adalah seorang jenius. Dia hanya berada di puncak alam Dewa Master, tetapi dia sudah memiliki kerangka samar dari teknik asli dan menyentuh garis besar teknik asli. Dan EBSCP, namun, dia baru menyentuh garis besarnya. Dia masih jauh dari benar-benar memahaminya, apalagi menggunakan teknik asal-usul di puncak Dewa Penguasa. Tetapi sekarang, Gu Changfeng tidak hanya memahaminya, tetapi dia juga bisa menggunakannya. Mungkinkah Gu Changfeng memahaminya di bawah keempat patung itu? Lu Ming langsung teringat pada keempat patung itu. Lu Ming telah memahami teknik rahasia kuno ke-3000 di bawah 4 patung. Dengan bakat Gu Changfeng, wajar baginya untuk memahami teknik aslinya. Sebelum Gu Changfeng mempelajari teknik asal, kekuatan tempurnya setara dengan mantan utusan Kekaisaran Cahaya. Sekarang setelah dia mempelajari teknik asal dan menggunakannya, bukan tidak mungkin kekuatan tempurnya mencapai level Master Surgawi yang tak terkalahkan. Ye Unding juga mengandalkan teknik asal untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Harus dikatakan bahwa bakat Gu Changfeng sangat mengerikan. Bahkan di antara generasi tubuh tabu sebelumnya, dia dapat menduduki peringkat teratas. Kalau saja dia bisa menerobos ke asal-usul di masa depan, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak akan jauh lebih buruk daripada kereta terbang, roh kehidupan penguasa istana surgawi, atau penguasa istana dewa kuno. Dan EBSCP, sebenarnya, hanya ada sedikit dewa penguasa puncak dalam sejarah yang mampu menggunakan teknik asal. Ye Wusheng adalah kasus khusus. Dia adalah reinkarnasi dari leluhur terkuat dalam sejarah suku manusia surgawi, jadi dia memiliki banyak pengalaman. Hanya ada beberapa orang yang tidak bereinkarnasi dalam sejarah yang dapat menggunakan teknik asli di alam dewa surgawi.
Setidaknya di era ini, tidak banyak. Dan EBSCP, bahkan Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Hantu Jahat, dan Raja Jahat Kegelapan, yang memiliki kekuatan tempur seperti dewa-dewa yang tak tertandingi, tidak dapat menggunakan teknik asal mereka. Mereka mengandalkan bakat dan kekuatan lainnya. Misalnya, 5 ekstrim utama dan 6 ekstrim utama mengandalkan cahaya merah abadi yang membara, dan cahaya abadi bulan hitam, untuk mendorong kecakapan bertarung mereka ke tingkat dewa surgawi yang tak terkalahkan. Dan EBSCP, adapun Raja Hantu Jahat dan Raja Jurang Jahat, mereka mengandalkan energi yin mereka yang mengerikan dan seni rahasia yang unik bagi ras iblis yin untuk memiliki kekuatan tempur seperti dewa penguasa yang tak terkalahkan. Adapun Luming, dia secara alami mengandalkan kekuatan terlarang, kekuatan tempur 9 kali lipat dari formula karakter pertempuran, 3000 keterampilan rahasia kuno, dan 2 keterampilan rahasia yang telah dia ciptakan. Kenapa kamu dan kerangka itu bisa mengeluarkan teknik asli? Apa yang kamu dapatkan? Ye Wusheng meraung, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak bisa mengerti. Tulang yang dibicarakannya tentu saja tulang iblis. Dia sudah terkejut bahwa iblis tulang bisa menggunakan teknik asli. Sekarang, Gu Changfeng juga bisa menggunakannya. Dia telah bertarung dengan Gu Changfeng lebih dari sekali dan sangat mengenal Gu Changfeng. Gu Changfeng tidak akan pernah menggunakan teknik asli sebelumnya. Namun sekarang, dia tiba-tiba bisa menggunakannya. Dia pasti telah memperoleh semacam kesempatan yang menantang surga, dan kesempatan ini pasti ada di Gua Awan Ungu. Hatinya berkobar-kobar dengan gairah dan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak menghubungkan kesempatan ini dengan keempat patung itu. Sebenarnya dia pernah melihat angka 4 sebelumnya. Setelah Luming pergi, setiap gunung dan wilayah energi alam telah ditelusuri secara menyeluruh oleh Ye Unding. Tentu saja, dia telah melihat banyak dari keempat patung itu. Meskipun gunung itu runtuh, keempat patung itu masih abadi, jadi dia sangat penasaran dan mengamatinya dengan saksama. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Mereka seperti 4 patung biasa, dan dia tidak bisa membawa mereka pergi, jadi dia membiarkannya begitu saja. Dia bukan satu-satunya. Makhluk-makhluk di tanah terlarang juga telah melihat keempat patung itu, tetapi mereka juga tidak bereaksi. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa menggunakan teknik asli? Tinju angin panjang bulan terang. Gu Changfeng mencibir dan terus menyerang, berbenturan dengan Ye Buxiu dengan cepat. Saat Gu Changfeng dan Ye Buxiu sedang bertarung, Raja Hantu Jahat dan Raja Kegelapan Jahat juga ikut melancarkan gerakan mereka. Di antara mereka, Raja Jahat Neraka menerkam Zixuan, sementara Raja Hantu Jahat menyerang Luming. Dia ingin membunuh Luming bersama dengan 5 ekstrim dan 6 ekstrim. Tembok ajaib, sayap iblis. Zixuan berteriak pelan. Ki iblis yang tebal keluar dari sayap iblisnya. Rune pada sayapnya bersinar, dan ketika sayap iblis mengepak, rune dan ki iblis meledak keluar. Pada saat berikutnya, tembok iblis muncul di depan Raja Hantu Jahat dan Raja Kegelapan yang jahat. Merusak, merusak. Raja Hantu Jahat dan Raja Jahat Neraka keduanya meraung saat mereka melepaskan serangan mereka yang mengerikan, membombardir 2 dinding iblis. Ledakan, ledakan. Dinding iblis itu bergetar hebat, dan retakan muncul di permukaannya. Pada akhirnya, dinding itu runtuh, tetapi Raja Hantu Jahat dan Raja Dunia Bawah yang jahat juga terhalang. Itu sepasang sayap. Raja Hantu Jahat dan Raja Dunia Bawah yang jahat tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sayap Zixuan. Sayap Zixuan benar-benar menakjubkan. Sayap itu benar-benar dapat membentuk 2 dinding iblis dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Dan EBSCP, orang harus tahu bahwa Zixuan telah memblokir serangan 2 dewa penguasa yang tak terkalahkan. Tingkat kekuatan pertahanan ini bisa dikatakan sangat langka. Ye Wusheng, Raja Roh Jahat, dan Raja Roh Jahat diblokir secara terpisah. Luming hanya menghadapi Yuan 5 dan Yuan 6 yang ekstrim, yang jauh lebih mudah untuk dihadapi. Luming pertama kali menyerang dengan gaya primal, memadatkan sebidang tanah. Tanah tersebut bergerak vertikal di titik asal 5 dan titik asal 6. Kemudian,
Dia bergegas menuju Gu Changfeng dan Zixuan seperti sambaran petir, bermaksud untuk menemui mereka. Ledakan. Tentu saja, benua yang dibentuk Luming tidak dapat menahan serangan gabungan Yuan 5 Kutub dan Yuan 6 Kutub. Benua itu hancur berkeping-keping oleh mereka berdua, dan serangan yang tersisa dari mereka berdua menyerbu ke arah Luming dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, setelah dihalangi oleh tanah purba, kekuatan serangan mereka berkurang drastis. Luming mengayunkan tombak Ares untuk menghalau serangan sambil mundur. Akhirnya, ia berhasil mundur ke sisi Gu Changfeng dan Zixuan dan berkumpul kembali dengan mereka. Sua, Ye Wusheng, Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Roh Jahat, dan Raja Jahat yang gelap mengepung Luming dan kedua temannya. Wajah kelima orang itu sedikit muram. 5 lawan 3, itu agak sulit. Jika mereka menang, mereka akan menang, tetapi akan sulit untuk menghentikan mereka. Zixuan dari klan iblis, aku mengenalmu, tetapi aku tidak menyangka kau mampu menyerap kristal darah iblis leluhur dan mencapai puncak alam master surgawi. Kau telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh leluhurmu. Sungguh kesempatan yang menantang surga. Ye Wusheng tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia menatap Zixuan dan berkata dengan heran. Sebagai monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun dan kepala suku manusia surgawi, ia memiliki penglihatan yang luar biasa. Ia dapat melihat sekilas bahwa Zixuan telah menyatu dengan kristal darah iblis leluhur. Kaisar Naga Abadi Chapter 4918 Bahasa Indonesia. Bab 4918, Bab 4918 Rahasia yang mengejutkan. Namun, tidak sulit bagi mereka yang memiliki pemahaman tentang kristal darah iblis leluhur untuk melihatnya. Karena Zixuan baru saja menyatu dengan kristal darah iblis leluhur belum lama ini, itu masih tahap awal penyatuan. Dia tidak dapat mengendalikannya dengan baik, dan aura kristal darah iblis leluhur terus-menerus bocor keluar dari tubuhnya. Aku telah menyatu dengan kristal darah iblis leluhur dan akan menjadi musuh terbesarmu. Apakah kamu kecewa? Zixuan berkata dengan dingin, matanya memperlihatkan rasa percaya diri yang kuat. Di masa lalu, di matanya, Ye Wusheng adalah musuh yang sulit dikalahkan, terlalu tinggi untuk dijangkau, jaraknya terlalu jauh. Namun sekarang, di mata Zixuan, dia bukan lagi sosok yang tak terkalahkan, bukan lagi sosok yang tak terjangkau, melainkan sosok yang setingkat dengannya. Di masa mendatang, dia bahkan mungkin tidak akan menatapnya lagi. Setelah menyatu dengan kristal darah iblis leluhur, dapat dikatakan potensinya tidak terbatas. Kristal darah iblis leluhur adalah harta karun tertinggi yang tak terbantahkan dari klan iblis jahat. Itu terlalu misterius dan mengandung energi yang luas dan tak terbatas. Dan EBSCP, dia hanya berhasil dalam penggabungan awal, namun hal itu telah memungkinkan kultivasinya meroket ke puncak alam dewa-dewa, membuatnya dapat mengabaikan penghalang antara alam dewa-dewa tingkat ke-9 dan puncak. Kecewa. Hahaha, mana mungkin aku kecewa. Aku seharusnya senang karena kita punya musuh yang sama. Wahai makhluk abadi yang tertawa. Musuh bersama. Apakah kau berbicara tentang makhluk-makhluk dari tanah terlarang? Mata Zixuan menyapu Raja Hantu Jahat dan 3 ahli lainnya. Raja Hantu Jahat, Raja Kejahatan Gelap, Yuan 5 Ekstrim, dan Yuan 6 Ekstrim juga bingung karena mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Wusheng. Namun, mereka tidak melakukan apapun, karena Ye Unding telah memberitahu mereka untuk tidak terburu-buru bertindak dan mengepung kelompok Luming. Dia punya rencana untuk menimbulkan pertikaian internal di antara mereka. Tidak, musuh bersama kita adalah mereka, Luming dan Gu Changfeng. Ye Unding menunjuk ke arah Luming. Menggelikan. Zixuan mencibir, memperlihatkan sedikit ejekan. Apakah dia mencoba menebar perselisihan di antara mereka? Itu terlalu rendah. Kau tidak tahu latar belakang Luming, bukan? Kau tidak tahu asal-usul energi tabu, bukan? Kalau kau tahu, kau tidak akan menganggapnya menggelikan. Tahukah kau mengapa tubuh terlarang menjadi musuh bebuyutan suku manusia surgawi? Katamu, wahai yang abadi. Mengapa? Zixuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Gu Changfeng dan Luming juga penasaran.
Mereka juga ingin tahu mengapa tubuh terlarang dan suku manusia surgawi adalah musuh bebuyutan. Sudah lama beredar rumor di jagat raya bahwa tubuh terlarang dan suku manusia surgawi adalah musuh bebuyutan, dan hanya satu dari mereka yang bisa eksis. Itulah sebabnya, sepanjang sejarah, semua tubuh terlarang berperang dengan suku manusia surgawi. Roh hidupnya adalah penguasa istana surgawi, penguasa istana dewa kuno yang agung, leluhur pedang terlarang, dan iblis surgawi yang tak terbatas. Akan tetapi tidak banyak orang yang dapat menjelaskan alasannya dengan jelas. Itu karena energi tabu sebenarnya adalah energi alam semesta. Alam semesta melahirkan energi ini untuk melindungi dirinya sendiri. Sebagai pemimpin suku iblis kerajaan, Anda harus tahu betul bahwa Anda para iblis dan suku manusia surgawi bukanlah makhluk hidup di alam semesta ini. Kami ditekan oleh alam semesta ini. Semakin kuat kekuatan alam semesta, atau kekuatan tabu, semakin kuat pula penindasan alam semesta terhadap kita. Begitu pula sebaliknya, semakin lemah pula penindasan itu. Oleh karena itu, jika kita ingin berkembang, kita harus menyingkirkan tubuh tabu. Jika tidak, semakin kuat tubuh tabu, semakin lemah pula penindasan terhadap kita. Akan semakin sulit bagi kita untuk berkultivasi dan menerobos, terutama saat kita mencapai alam asal. Penindasan akan semakin kuat, mengurangi kekuatan tempur kita. Jadi, menurutmu apakah Lu Ming dan Gu Changfeng adalah musuh bersama kita? Ye Unding menjelaskan. Apa? Perkataan Ye Wuji bagaikan guntur, meledak di hati Lu Ming. Tubuh terlarang itu adalah kekuatan alam semesta. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Lalu, apa maksudnya bahwa suku manusia surgawi dan setan-setan jahat bukanlah makhluk hidup di alam semesta ini? Mungkinkah ada alam semesta lain selain alam semesta ini? Kekuatan terlarang. Itu sebenarnya adalah kekuatan alam semesta. Bagaimana ini mungkin? Zisuan bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat ekspresi Zisuan, Lu Ming yakin bahwa apa yang dikatakan oleh makhluk abadi itu sebagian benar. Setan bukanlah makhluk hidup di alam semesta ini. Pada saat yang sama, pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam benak Lu Ming dan dia memikirkan lebih banyak lagi. Suku manusia surgawi sangat berbakat dan telah melampaui semua ras lain di alam semesta. Mereka hampir tak terkalahkan dalam pertempuran di level yang sama. Tentu saja, ini mengacu pada ras-ras sebelum adanya alam semesta, kecuali makhluk-makhluk di tanah terlarang. Namun, setelah mencapai alam asal, kekuatan tempur origin dari suku manusia surgawi akan jauh lebih lemah. Mereka tampaknya tidak akan mampu bersaing dengan ras lain di alam semesta. Asal-usul tentara penghancur langit dan asal-usul suku manusia surgawi telah bertempur lebih dari satu kali, dan ini jelas. Dulu Lu Ming tidak mengerti, tetapi sekarang dia mengerti. Jika apa yang dikatakan Ye Buxiu benar, maka semuanya masuk akal. Suku manusia surgawi bukanlah makhluk dari alam semesta ini, dan mereka ditekan olehnya. Jadi gadis ini juga bukan dari alam semesta ini. Jadi dia ada di pihak yang sama dengan kita. Gadis kecil, seranglah bersama kami dan hancurkan kedua tubuh tabu ini. Kita tidak ingin mereka tumbuh besar dan menjadi tekanan yang lebih besar bagi kita. Kata Yuan Wouqi. Pupil mata Lu Ming dan Gu Changfeng sedikit mengerut. Apa artinya itu? Mendengar perkataan Yuan Wuji, mungkinkah ras cahaya utama, ras iblis yin, dan bahkan ras lautan luas bukanlah makhluk hidup di alam semesta ini? Akan tetapi, bukankah makhluk-makhluk dari tanah terlarang itu ada di daratan utama yang kacau pada era sebelumnya? Bagaimana dia bisa menjadi makhluk yang bukan dari alam semesta ini? Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di alam semesta ini? Aku tidak percaya kau hanya mencoba untuk memecah belah kita. Zisuan menggelengkan kepalanya. Zisuan, semua yang kukatakan itu benar. Jika ada yang salah, aku tidak akan pernah bisa melampaui dan mencapai Dao yang abadi. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Membiarkan mereka tumbuh dewasa bukanlah masalahmu sendiri. Itu akan menjadi bencana bagi ras iblismu. Di masa depan, penindasan yang akan dihadapi ras iblismu akan semakin besar, dan akan semakin sulit untuk berkembang. Cepat atau lambat, kau akan dimusnahkan. Katamu,
Wahai yang abadi. Lu Ming dan Gu Changfeng saling berpandangan. Mereka mundur selangkah dengan tenang untuk menjaga jarak antara mereka dan Zixuan. Mereka siap untuk bertahan. Jika apa yang dikatakan Ye Wusheng benar, maka mereka memang musuh Zixuan. Terlebih lagi, wajah Zixuan menunjukkan ekspresi perlawanan. Jelas bahwa dia sudah mempercayainya. Meskipun kata-katamu yang abadi bukanlah sebuah sumpah, namun kata-kata itu lebih dapat dipercaya. Akan lebih tidak dapat dipercaya lagi jika dia bersumpah demi sumber kehidupannya. Dengan kekuatan Ye Unding, bahkan jika dia belum mencapai alam asal, dia seharusnya mampu menahan serangan sumpah asal-usul kehidupan. Ye Buxiu tidak menggunakan asal-usul hidupnya untuk bersumpah, dia hanya berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa menerobos dan mencapai Dao abadi. Orang biasa tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun itu bukan sumpah, itu lebih penting dari sumpah. Ini karena dia bisa merasakannya. Terutama jika menyangkut transendensi dan Dao yang abadi, kemungkinan besar hal itu akan menjadi kenyataan. Mereka yang berambisi menjadi abadi tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4919 Bahasa Indonesia. Bab 4919, bedakan dengan jelas antara rasa terima kasih dan dendam. Hal ini kemungkinan besar benar. Melihat ekspresi Zixuan, senyum muncul di wajah Ye Wusheng. Selama Zixuan menyerang bersama, tidak, bahkan jika dia tidak menyerang, mereka berlima yakin bahwa mereka dapat mengalahkan Lu Ming dan Gu Changfeng selama dia menonton dari samping. Senior Gu Changfeng, bersiaplah untuk keluar. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Gu Changfeng. Dia berencana untuk menerobos dari samping sementara Zixuan masih berjuang. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, dia tetap harus mencoba. Jika dia benar-benar tidak bisa, belum terlambat untuk memasuki Chaos Ring. Lu Ming, Gu Changfeng, keluarlah dari kepungan Ye Wuji. Kita akan menyerang bersama. Pada saat itu, Lu Ming dan Gu Changfeng mendengar suara Zixuan. Lu Ming dan Gu Changfeng tidak berekspresi, tetapi mereka tercengang. Apakah Zixuan tidak percaya kata-kata Ye Wusheng? Lu Ming, apapun yang terjadi, kau telah menyelamatkanku dan klan iblis. Aku, Zixuan, jelas-jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Kali ini, aku akan membantumu apapun yang terjadi. Kita akan bicarakan tentang masa depan di masa mendatang. Suara Zixuan terus terngiang di telinga mereka, tetapi ekspresinya masih menunjukkan perjuangan. Jelas saja, ekspresi Zixuan adalah tindakan untuk membingungkan Ye Wusheng dan yang lainnya. Baiklah, mari kita menuju ke arah yang abadi. Lu Ming menjawab. Dia tahu karakter Zixuan dengan sangat baik. Karena dia berkata begitu, dia tidak akan berbohong padanya. Meskipun Ye Wusheng, Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Roh Jahat, dan Raja Jahat Kegelapan mengepung Lu Ming dan dua orang lainnya, posisi mereka sangat menarik. Yuan 5 ekstrim dan Yuan 6 ekstrim lebih dekat satu sama lain, sedangkan Raja Hantu Jahat dan Raja Jahat Gelap lebih dekat satu sama lain. Dan keabadian itu masih berjarak dari keempat lainnya. Dapat dilihat bahwa Ye Unding juga tengah berjaga-jaga terhadap Raja Hantu, Yuan Wuji dan yang lainnya. Kerjasama mereka tidak sekokoh pelat besi. Kalau dia menyerang ke arah lain, dia mungkin harus berhadapan dengan dua orang prajurit, tetapi kalau dia menyerang ke arah yang tak dapat mati, dia hanya harus berhadapan dengan satu orang. Mengenakan biaya. Pada saat berikutnya, Lu Ming dan dua orang lainnya bergerak, menyerbu ke arahmu bagaikan kilat yang tak pernah padam. Berani sekali kau berbohong padaku. Hentikan mereka. Bagaimanapun, Ye Wusheng adalah seorang lelaki tua yang telah hidup lama. Reaksinya sangat cepat. Saat Lu Ming dan yang lainnya bergerak, dia tahu bahwa ekspresi Zixuan hanyalah sandiwara untuk membingungkan mereka. Dia tetap akan bergandengan tangan dengan Lu Ming. Ye Wusheng menggunakan teknik aslinya dan sebuah bintang muncul, menekan Lu Ming dan dua lainnya. Cahaya merah abadi yang membara. Cahaya abadi bulan hitam. Yuan 5 ekstrim, Yuan 6 ekstrim, Raja Hantu Jahat, dan Raja Jurang Jahat juga bergerak.
Masing-masing dari mereka menggunakan gerakan pamungkas mereka dan menyerang Lu Ming dan dua lainnya. Tinju angin panjang bulan cerah. Gu Changfeng mengayunkan tinjunya, udara pun meledak. Kekuatan tinjunya menyapu Ye Wuji seperti longsoran salju. Tembok ajaib, sayap iblis Zisuan bersinar, dan rune memenuhi udara. Dinding iblis terbentuk di depan Raja Hantu Jahat dan Raja Jurang Jahat. Hanya ada sepasang sayap iblis. Oleh karena itu, Zisuan hanya bisa membentuk dua dinding iblis sekaligus. Dinding iblis absolut ini adalah teknik rahasia yang datang bersama sayap iblis kuno yang dikembangkan Zisuan setelah menyatu dengan kristal darah iblis leluhur. Itu sangat kuat. Meskipun itu bukan teknik asli, itu sebanding dengan yang asli. Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan wujud kehancuran dan wujud penghancur langit. Jurus primal membentuk daratan dan menghantam Yuan 5 ekstrim dan Yuan 6 ekstrim. Ia sendiri menyatu dengan tombak Dewa Perang dan melakukan jurus pemecah langit, berubah menjadi cahaya tombak yang terang dan menusuk ke arah Ye Buxiu. Ini berarti Lu Ming dan Gu Changfeng telah bergabung untuk menyerang Ye Unding. Lu Ming dan Gu Changfeng mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Serangan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Ye Buxiu. Ketika mereka menggabungkan kekuatan, mereka menghancurkan teknik asli Ye Buxiu semudah mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Kekuatan dahsyat terus mengalir ke arah Ye Buxiu. Tubuh Ye Unding bergetar hebat, dia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Dengung, 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 dengung. Seperti tiga sambaran petir, Lu Ming, Gu Changfeng, dan Zisuan keluar dari pengepungan. Raja Hantu Jahat dan Raja Iblis Gelap dihalangi oleh tembok iblis absolut. Adapun Yuan 5 dan Yuan 6 ekstrim, meskipun mereka telah mengalahkan bentuk primitif Lu Ming, mereka masih selangkah terlalu lambat. Membunuh. Lu Ming berteriak dan mengayunkan tombak Ares ke arah Ye Buxiu. Mereka berhasil keluar dari kepungan, tetapi arah yang mereka tuju sama dengan arah Ye Unding mundur. Jarak mereka sangat dekat, dan Lu Ming tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyerang. Kalau saja dia bisa, dia ingin segera membunuhnya. Ye Wusheng adalah orang yang sangat berbakat, memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Dia jauh lebih berbahaya daripada Ye Qiuxian, jadi yang terbaik adalah menyingkirkannya sesegera mungkin. Ledakan. Gu Changfeng juga tahu cara bertarung, jadi dia melontarkan pukulan. Ye Unding tidak dapat sepenuhnya mempertahankan diri dari serangan gabungan kedua tuan itu. Dia berhasil bertahan dari serangan Gu Changfeng tetapi tidak dari serangan Lu Ming. Dengan bunyi dentang, tombak Dewa Perang mengenai Ye Wusheng. Tubuh Ye Unding bagaikan bola meriam, yang melayang keluar. Namun, dia mengenakan senjata dan baju zirah dewa tingkat asal yang terbaik, jadi dia tidak bisa dibunuh begitu saja. Dia hanya terluka dan memuntahkan darah. Tidak bagus. Lu Ming dan yang lainnya melarikan diri. Serang. Di puncak gunung yang jauh, ekspresi Pangeran Chang Luo berubah. Awalnya dia tidak bergerak karena dia ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau dan membiarkan Lu Ming bertarung sampai mati bersama yang lain. Dia mengira Lu Ming pasti sudah mati, jadi dia tidak bergerak. Mereka tidak ingin melihat Lu Ming melarikan diri. Sekarang Lu Ming telah keluar dari pengepungan dan hendak melarikan diri, mereka tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Pangeran Chang Luo dan pangeran lainnya berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, aku hanya bisa membantumu sampai titik ini. Mulai sekarang, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Putri Chang Xian bergumam. Dengan kilatan cahaya, dia sudah kehilangan jejaknya. Dua ahli lainnya telah tiba. Mereka dari ras Laut Arkaan. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia ingin terus menyerangmu yang tak pernah mati, ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Tetapi tidak ada waktu. Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Hantu Jahat, dan Raja Iblis Bawah menyerbu dengan sekuat tenaga. Selain itu, ada dua ahli dari klan Hamparan Luas. Jika dia dikelilingi oleh mereka lagi, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Belum lagi makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang itu memiliki banyak serangan gabungan yang mengerikan. Sebelumnya,
Formasi serangan gabungan ini agak jauh dan mereka merasa bahwa jumlah Master Dewa yang tak terkalahkan lebih dari cukup untuk menghadapi Lu Ming, jadi mereka tidak datang tepat waktu. Pada saat ini, dia bergegas dengan sekuat tenaga, tidak membiarkan penundaan apapun. Ayo pergi. Lu Ming dan dua orang lainnya tidak terus menyerang Ye Unding. Seperti tiga sambaran petir, mereka melesat ke kejauhan. Mengejar. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Raja hantu jahat dari 5 kutub utama meraung dan dengan cepat mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Ras cahaya purba dan ras iblis yin sangat ahli dalam kecepatan. Keempatnya sangat cepat dan perlahan-lahan menutup jarak antara mereka dan Lu Ming. Sebenarnya, kecepatan Lu Ming tidak lambat, tetapi kecepatan Zixuan bahkan lebih cepat. Sepasang sayap iblis kuno mengepak dan dia dapat menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap. Dia sedikit lebih cepat dari Lu Ming. Namun, kecepatan Gu Changfeng sedikit lebih lambat, sehingga jarak antara mereka dan Yuan Wuji dan yang lainnya semakin dekat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4920 Bahasa Indonesia. Bab 4920, Bab 4921 berpisah. Senior Gu Changfeng, silakan masuk ke dalam Chaos Ringku terlebih dahulu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Gu Changfeng. Kemudian, dia membuka cincin kekacauan dan membiarkan Gu Changfeng memasukinya. Setelah Gu Changfeng memasuki Chaos Ring, Lu Ming dan Zixuan dapat terbang dengan kecepatan penuh. Kecepatan mereka meningkat tajam dan tidak lebih lambat dari Yuan Wuji dan Yuan Liuji. Sedangkan dua orang ahli dari suku Laut Arkan dan formasi gabungannya, tidak dapat mengejar. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tertinggal jauh di belakang hingga tidak terlihat sama sekali. Hanya Yuan 5 dan Yuan 6 ekstrim, Raja Hantu Jahat dan Raja Jahat Gelap yang masih mengikuti dari dekat di belakang Lu Ming dan Zixuan. Kecepatan mereka terlalu cepat. Setelah beberapa saat, mereka terbang keluar dari pulau dan muncul ke permukaan laut. Kini, runtuhnya gua awan ungu sudah sangat parah. Tanah retak, air laut meluap, dan ombak besar pun membumbung tinggi. Menjijikkan. Yuan Wuji, Raja Hantu Jahat dan yang lainnya meraung marah. Mereka sangat marah, tetapi mereka tidak dapat mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka tidak ingin mengejar mereka. Bahkan jika mereka terus mengejar, mereka mungkin tidak dapat mengejarnya. Terlebih lagi, mereka sekarang hanya berempat sementara kelompok Lu Ming beranggotakan 3 orang. Bahkan jika mereka berhasil menyusul, apa yang dapat mereka lakukan terhadap kelompok Lu Ming? Daripada membuang-buang waktu, dia mungkin lebih baik kembali dan menjarah sumber daya. Lagi pula, tujuan terpenting dari 3 tanah terlarang adalah menjarah sumber daya dan membangkitkan lebih banyak rakyatnya. Lupakan saja, kali ini aku akan membiarkan mereka pergi. Yuan Wuji adalah orang pertama yang berhenti. Begitu kelima ujung Yuan berhenti, keenam ujung Yuan, Raja Hantu Jahat, dan Raja Jahat Gelap juga berhenti. Mereka menyaksikan Lu Ming dan Zixuan menghilang di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain kembali. Ketika mereka bertemu Pangeran Chang Luo dan pangeran lainnya, mereka tentu saja bertanya mengapa mereka tidak bergerak. Keduanya tentu saja menemukan alasan. Lu Ming dan Zixuan menepis kejaran Yuan Wuji dan yang lainnya. Mereka berhenti di permukaan laut dan melambaikan tangan. Gu Changfeng muncul dari Chaos Ring. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Lu Ming, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku pernah menyelamatkan klan iblis di masa lalu, dan aku akan membalas kebaikanmu. Ini balasanku padamu. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun. Kata Zixang. Dia menatap Lu Ming dengan ekspresi rumit. Nona Zixuan, apakah kita benar-benar akan menjadi musuh? Lu Ming sedikit mengernyit. Jika hanya aku tidak akan peduli. Namun, ini menyangkut nasib klan iblis. Aku tidak bisa mengabaikannya. Jika tidak, aku tidak akan bisa menjawab mereka. Zixuan menghela nafas. Lu Ming memiliki tubuh terlarang dan kekuatan yang ia kendalikan adalah kekuatan alam semesta. Semakin kuat tubuh terlarang itu, semakin kuat pula penindasan terhadap iblis jahat itu.
kultivasi iblis jahat akan menjadi semakin sulit dan akhirnya, akan sulit untuk ditembus. Jika terus begini, cepat atau lambat dia akan hancur. Jika iblis lain tahu tentang ini, bahkan jika Luming pernah membantu iblis-iblis itu sebelumnya, kemungkinan besar mereka akan menjadi musuhnya. Lagi pula, ini bukan dendam pribadi, tetapi masalah kelangsungan hidup ras. Luming dapat memahami pikiran Zixuan. Terlebih lagi, Zixuan kini telah menyatu dengan kristal darah iblis leluhur dan mewakili harapan klan iblis. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk tidak menjadi musuhmu, tetapi tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Zixuan mengepalkan tangannya dan mengepakkan sayap iblisnya. Dia sudah jauh. Luming, sekarang adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan Zixuan. Bagaimanapun, dia telah menyatu dengan kristal darah iblis leluhur dan memiliki potensi yang tak terbatas. Aku khawatir dia akan menjadi musuh besar kita di masa depan. Kata Gu Changfeng. Senior Gu, Zixuan baru saja menolongku, dan sekarang kau ingin aku menyerangnya. Aku tidak bisa melakukan itu. Jangan bahas ini lagi. Luming berkata dengan suara berat, tampak sedikit tidak senang. Dia punya prinsipnya sendiri. Meskipun dia dan Zixuan bukan teman, mereka bukanlah musuh sebelumnya. Terlebih lagi, Zixuan baru saja menolongnya keluar dari bahaya, jadi bagaimana mungkin dia langsung bersikap bermusuhan dan menyerangnya. Sekalipun mereka musuh di masa depan, mereka hanya akan bertemu di medan perang. Hahaha, Luming, jangan marah. Aku hanya mengujimu. Kamu memiliki sifat yang baik dan kamu dapat membedakan dengan jelas antara rasa terima kasih dan dendam. Aku menyukaimu. Gu Changfeng tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Luming. Mungkinkah tentara penghancur surga ditakdirkan menjadi musuh para iblis jahat? Luming menghela napas dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan masa depan yang pernah dilihat oleh leluhur pedang terlarang, Tang Feng. Tang Feng pernah melihat bahwa tentara penghancur langit akan bertempur hebat dengan para iblis di masa mendatang. Pada awalnya, para iblis dikendalikan oleh suku manusia surgawi dengan serangga leluhur iblis dan mengepung perkemahan pasukan penghancur surga. Saat itu, Luming mengira itulah masa depan yang telah dilihat Tang Feng. Namun, kemudian, Luming menyelinap ke alam semesta yang gelap dan membantu iblis mendapatkan kristal darah leluhur iblis. Dia mengusir cacing leluhur iblis dan bertarung melawan klan surgawi bersama-sama. Pasukan penghancur surga dan iblis membentuk aliansi. Luming berpikir bahwa visi Tang Feng tentang masa depan salah atau dia tidak melihat sejauh itu. Sekarang tampaknya Tang Feng mungkin telah melihat lebih jauh. Tentara penghancur surga dan para iblis jahat telah melalui begitu banyak liku-liku, tetapi pada akhirnya mereka tetap akan menjadi musuh. Pertemuan kembali juga karena dia, dan perpisahan juga karena dia. Dunia ini sungguh indah. Bagaimanapun, Luming adalah seseorang yang telah mengalami banyak pasang surut. Dia menyesuaikan suasana hatinya dengan sangat cepat. Senior Gu, bagaimana kamu dan Zixuan bisa datang ke sini dan menemukanku? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika Gu Changfeng dan Zixuan telah datang ke Kekaisaran Langit Awan Ungu, bagaimana mereka tahu keberadaannya? Luming tidak percaya bahwa akan menjadi suatu kebetulan seperti itu bahwa Gu Changfeng dan Zixuan kebetulan melihatnya dikepung oleh Ye Unding dan yang lainnya. Juga, saat itu, kau yang tak pernah mati mengalahkan selusin kepala pasukan penghancur surga. Apakah kalian bertemu dengannya? Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Sebelum Gu Changfeng sempat menjawab, Luming mengajukan beberapa pertanyaan lagi secara berurutan. Yang terpenting ialah bahwa ia telah menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya sejak lama, dan ia tidak dapat menahan diri untuk menanyakan semuanya sekaligus. Haha, lihatlah betapa cemasnya dirimu. Jangan khawatir, kebanyakan dari mereka baik-baik saja. Aku akan menceritakannya secara rinci. Gu Changfeng tertawa dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Ternyata 2 tahun lalu, pasukan penghancur surga dan para iblis bersembunyi di dekat energi alam bersama keempat patung itu. Setelah Luming dan yang lainnya pergi,
mereka bersembunyi di sana. Beberapa bulan berlalu seperti ini. Si dan yang lainnya menduga bahwa makhluk di urat energi itu telah pergi, jadi mereka mengirim orang untuk menyelidiki. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menarik perhatian Ye Wusheng. Ye Unding datang dan membunuh lebih dari 100 pasukan penghancur surga dan iblis. Dengan kekuatan tempurnya, pasukan penghancur surga dan iblis tidak dapat melawan sama sekali. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan musnah. Pada saat yang genting, Zixuan berhasil menyatu dengan kristal darah iblis leluhur, dan kekuatan tempurnya meroket. Dengan kekuatan kristal darah iblis leluhur, dia berhasil memaksa Ye Wusheng mundur. Kemudian, kedua belah pihak segera pindah ke tempat persembunyian lain. Setelah Ye Wusheng dipaksa kembali, dia meninggalkan energi alam tidak lama kemudian, entah karena dia takut pada kekuatan Zixuan atau karena dia memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Setelah beberapa bulan berikutnya, hampir tidak ada seorang pun yang tersisa di energi alam itu. Suku manusia surgawi, suku semi-abadi, dan makhluk-makhluk dari tanah terlarang semuanya telah pergi. Pasukan penghancur langit dan para iblis berhasil menemukan keempat patung itu. Mereka mulai mempelajarinya menurut Lu Ming dan yang lainnya.